bagaimana sholat yang membuat kita senang, bagaimana sholat yang membuat kita bahagia, apalagi bahagia kita ini kita rasakan nanti sampai pada bulan suci Ramadan yang akan datang, insya Allah. Hadirin sekalian, kalau kita sama-sama mau merenung setiap hari ya, setiap hari itu kita selalu mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan tidak ada satupun agama yang seperti agama Islam. Satu hari itu menyerukan, ayo sholat, ayo sembahyang, ayo sholat, dirikan sembahyang. Al-falah itu apa artinya? Al-falah itu dalam bahasa Arab artinya yang sesungguhnya itu kebahagiaan, kesuksesan. Itu kemenangan, itu mungkin tafsir lain. Jadi ayo sholat, ayo bahagia, ayo sukses. Jadi orang yang beriman itu, Masya Allah, ya, agama Islam ini luar biasa. Kita disuruh sholat, Pak. Satu hari 24 jam, Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kita waktu 24 jam. Sholat itu 5 waktu kan, kalau satu sholat itu minimal berapa menit, Pak? Nggak sampai 10 menit, Pak ya. Taruhlah 5 menit kalau kita memang sholatnya sedikit cepat. 5 kali 5, 25 menit. Cuma 25 menit loh, Allah memberikan kita waktu 24 jam, cuma kita nggak sampai setengah jam kita disuruh sholat. Dan tadi saya sampaikan, sholat tadi fungsinya sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk terima kasih ya, kemudian sebagai bentuk malu kita kepada Allah, melembutkan hati kita. Orang sholat itu hatinya lembut, tidak itu kasar, tidak itu sombong, kemudian selalu takut kepada Allah, selalu optimis kepada Allah. Cuma minta setengah jam satu hari dari 24 jam. Maka satu-satunya agama yang satu hari diingatkan, ayo sholat, dirikan sholat, ayo bahagia, ayo sukses. Jangan cemberut dalam hidup, jangan cemberut, jangan mengeluh terus dalam hidup. Ayo bahagia, ayo sukses dengan cara sholat tadi, hadirin sekalian. Maka sebagai dasar, boleh Bapak Ibu sekalian buka di Al-Quran surat Al-Mu'minun. Ada yang punya Al-Quran? Supaya semua dapat pahala ini. Di HP ada Al-Quran, Pak? Di Google. Coba dibuka Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3 ya. Kalau tidak, ikuti sama-sama saja. Sama-sama saja ya, supaya saya dapat pahala, Bapak Ibu juga dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, allazina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, jadi saya mau baca yang pertama ini ya. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman. Aflaha itu mirip dengan al-falah tadi, Pak. Ya. Bahasanya satu bahasa. Al-falah dengan aflaha itu sama. Jadi orang yang mukmin itu dijamin bahagia. Orang yang beriman itu hidupnya pasti bahagia. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu selalu bahagia. Kalau ada orang yang beriman selalu cemberut, ya, selalu mengeluh, terus berarti imannya dipertanyakan. Kemudian orang yang disebut orang yang beriman tadi, orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo sembahyang, ayo bahagia, ayo sukses. Orang beriman itu bahagia, ya. Al-mu'min tadi ya, aflaha itu bahagia. Jadi orang yang beriman itu harus bahagia, harus optimis, harus semangat. Orang mukmin tadi. Jadi kalau ada orang yang selalu mengeluh, orang yang cemberut, berarti tidak bahagia. Maka dengan kita sholat khusyuk tadi, ya yang saya sampaikan tadi, sholat khusyuk tadi, setiap gerakan kita renungi, setiap bacaan kita renungi, ya, setiap doa dalam sholat kita renungi, itu hidup kita akan diarahkan menjadi orang yang bahagia. Sebab orang yang bahagia itu, hadirin sekalian, dia selalu berbaik sangka kepada Allah, selalu husnuzon kepada Allah. Orang yang berbaik sangka ini orang yang selalu
mengingat-ingat kebaikan, Pak. Mengingat-ingat kebaikan. Sebab dalam hidup ini, dalam Al-Quran juga disebutkan banyak sekali orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Banyak sekali orang yang mengeluh. Banyak sekali orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan nikmat-nikmat Allah tadi. Jadi ada dua nikmat yang harus kita pahami, hadirin sekalian. Yang pertama nikmat aktif, yang kedua nikmat pasif. Apa tadi, Pak? Nikmat aktif dan nikmat pasif. Kami baru dengar itu, Pak Ustadz. Apa itu nikmat aktif? Nikmat aktif itu, Pak, nikmat yang kita dapatkan sesuai harapan kita. Misalnya Bapak Ibu sekalian ini punya rencana, insya Allah kalau sudah gajian bulan ini saya mau mau belikan sepeda buat anak, gitu ya. Jadi alhamdulillah dapat rezeki, kita bisa membelikan sepeda buat anak, itu namanya nikmat aktif. Nikmat aktif. Tapi kalau seandainya kita mau beli rezeki, ya mau beli sepeda, tiba-tiba uang tadi dipakai untuk hal yang lain. Jadi kita belum mendapatkan yang kita harapkan tadi, itu namanya nikmat pasif. Nikmat pasif itu kita merenungkan begini. Ada orang ya pergi ke kantor. Alhamdulillah ya Allah, saya tadi ke kantor kok tidak ditabrak mobil, tidak kecelakaan. Alhamdulillah ya Allah, saya tadi loh mandi kok tidak kepleset. Jadi dengan merenungi nikmat pasif tadi, kita akan jadi orang yang bersyukur. Paham maksudnya ini, Pak ya? Jadi ada orang jualan di pasar, dia pinginnya itu jualannya untungnya banyak. Ternyata jualannya untungnya cuma sedikit. Itu bukan nikmat aktif. Ya, dia harus merenungi nikmat yang lain, nikmat pasif. Ya Allah, biar dagangan saya tadi sepi ya Allah, tapi alhamdulillah ya Allah, tadi saya berangkat dari rumah ke pasar, Engkau lindungi saya ya Allah. Tidak kecelakaan, tidak ditabrak mobil, tidak serangan jantung. Jadi itu nikmat pasif, Pak. Jadi orang yang bersyukur itu selalu mengingat-ingat kebaikan. Yang kekurangan-kekurangan tadi diperkecil. Jadi kalau ingin hidup kita ini bahagia dengan sholat tadi, Pak, mari kita selalu mengingat-ingat kebaikan. Kebaikan Allah, ya, kebaikan pasangan hidup kita, suami kita, istri kita. Jadi ibu-ibu, kalau ingin hidupnya itu tenang, damai, selalu ingat-ingat kebaikan suami. Gitu. Jadi kita renungi, alhamdulillah ya Allah, suami saya ini biarpun ya mungkin tidak soleh ya Allah, tapi alhamdulillah suami saya ini kok bertanggung jawab sekali sama anak istri. Betul-betul berjuang ya, pagi, siang, sore, malam, berjuang betul-betul mencari nafkah. Jadi ingat semua kebaikan. Begitupun bapak-bapak juga. Jadi kalau ketika istri punya kekurangan, yang kita ingat kebaikannya. Ya Allah, biar istri saya ini cerewet, suka marah-marah, ya, suka, pokoknya begitulah. Ya, kita renungi. Tapi masya Allah ya Allah, dari rahim istri saya itu lahir anak 4 orang ya Allah. Ya. Istri saya ini luar biasa mulia. Dari rahimnya itu generasi Islam itu lahir. Jadi dengan kita merenungi kebaikan-kebaikan tadi, itu yang namanya orang yang bersyukur. Merenungi kebaikan orang tua, ya Allah, saya bersyukur orang tua saya dulu saya disekolahkan betul-betul. Karena ada orang tua yang mungkin menelantarkan anak. Ya. Saya pernah di kantor urusan agama, Pak. Kebetulan saya kan penghulu, ya, penghulu di KUA Air Pembagian. Jadi ada orang datang, dia konsultasi ingin cerai. Saya sampaikan, coba dipikir baik-baik. Dipikir baik-baik, jangan sampai gara-gara hal kecil nanti akan ada penyesalan. Karena memang ada kata-kata mutiara, jangan gara-gara kutu, ya, kutu di selimut tadi dibuang. Cuma gara-gara kutu, selimut dibuang, atau mungkin gara-gara ada tikus di rumah dibakar, itu kan sesuatu kecil dibesar-besarkan. Jadi bilang, oh ya Pak Ustadz. Dan saya bilang yang kedua, coba kamu tulis 50 kebaikan istrimu. Karena waktu itu dia marah, dia bilang, nggak ada Pak kebaikannya Pak. Dia enggak, saya belum mau berikan pembinaan yang lebih. Saya cuma ingin Bapak tulis 50 kebaikan istri. Jadi dia pulang ke rumah, 1 minggu itu dia bawa daftar kebaikan istrinya itu 30-an lebih. Dia bilang, Pak, nggak jadi saya mau ceraikan istri saya. Ternyata istri saya ini luar biasa, pengorbanannya, kebaikannya luar biasa Pak.
Jadi seperti itu hadirin sekalian. Jadi dengan kita sholat khusyuk tadi, hidup kita pasti akan bahagia. Karena tadi hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Dan orang yang beriman itu selalu optimis. Optimis itu bagaimana maksudnya ya? Tidak ada yang mustahil bagi Allah tadi. Gitu. Jadi dalam hidup ini setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ketika Isra Mi'raj kemarin, Nabi Muhammad itu mentalnya itu memang betul-betul digodok oleh Allah, ya. Jadi kita semua ini ketika diberikan ujian dalam hidup, itu sebenarnya itu mental kita ini digodok oleh Allah. Supaya kita ini jadi orang yang naik level, naik derajat. Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj, kaumnya itu diboikot selama 3 tahun. Tidak ada pasokan makanan, tidak ada pasokan itu bahan-bahan, sampai makannya itu daun-daun kering. Yang kedua, pamannya yang sangat baik itu meninggal. Yang ketiga, istrinya yang tercinta, siapa? Ibu, istrinya yang pertama itu Siti Khadijah itu meninggal. Nabi Muhammad terpukul. Nabi Muhammad ingin cari ketenangan, pergi ke kampung Taif. Pernah dengar itu? Kampung Taif bukan disambut dengan sholawat, malah disambut dengan batu-batu. Anak kecil, orang-orang tua lempar batu sampai berdarah-darah. Jadi ujian ini Nabi Muhammad sudah lulus. Akhirnya naik level, diundang ke Sidratul Muntaha. Jadi kita semua orang yang beriman tadi, ya, dengan kita sholat khusyuk tadi betul-betul kita optimis. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi setiap musibah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi orang yang beriman itu selalu yakin, oh berarti dalam hidup ini saya diuji oleh Allah ini, Allah ingin mendidik saya betul-betul, dan pasti setelah ujian ini pasti ada kemudahan. Ya, kalau pepatah yang sering kita dengar, habis gelap terbitlah terang. Jadi tidak selamanya itu mendung terus, tidak selamanya itu malam terus. Kalau sudah terbit matahari, sirnalah kegelapan. Jadi dengan kita sholat tadi optimis, kita betul-betul optimis dalam hidup. Kemudian Allah juga berfirman di surat yang sering kita dengar itu, surat tentang pergantian siang dan malam. Ya, Al-Imran ayat 190. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati lil ulil albab. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang selalu mengambil pelajaran dari siang peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Jadi ada namanya ayat yang tersirat, ada ayat yang tersurat. Peristiwa-peristiwa itu semua ada hikmahnya bagi orang-orang yang cerdas. Bagi orang-orang yang tidak cerdas, tidak bisa mengambil pelajaran apa-apa. Jadi orang yang cerdas itu selalu mengambil pelajaran. Itu ada orang yang dulu dia kaya raya, kok sekarang jadi bangkrut ya. Kita ambil pelajaran, oh gara-gara ini. Itu dulu ada kantor atau ada sekolah yang dulu berkembang, kenapa sekarang menurun. Jadi itu mengambil pelajaran di situ. Maka saya pernah sampaikan, selama ada perputaran siang dan malam, ada pergantian siang dan malam dan perputaran matahari, hidup ini masih koma, belum titik. Boleh ikuti sama-sama Pak? Hidup masih koma, hidup masih koma, belum titik. Jadi itu rumusnya, hidup masih koma, belum titik. Jadi orang yang beriman itu selalu optimis. Oh, hidup masih koma, belum titik. Jadi yang saat ini mungkin kita ini level kita di bawah, kita optimis, insya Allah akan naik. Karena tadi kita belajar dari peristiwa-peristiwa, ada dulu orang yang terhormat, orang yang dihormati, tiba-tiba jadi orang yang dihinakan. Ada orang yang masuk penjara. Ya. Ada dulu orang yang susah, sekarang jadi orang sukses. Dulu ada orang yang usahanya besar, tiba-tiba bangkrut. Ada semua itu Pak ya. Karena tadi hidup masih koma, belum titik. Dulu ada orang yang soleh Pak. Ada orang yang soleh sekali. Tapi ketika meninggal dia jadi orang yang hina. Ada orang yang dulu itu membunuh 100 orang. Cuma gara-gara niat dia ingin tobat, meninggal di jalan, dia masuk surga. Karena tadi
Itu yang sahabat Nabi itu Umar bin Khattab itu preman dia Pak. Pokoknya semua kejahatan dia buat. Tapi dapat hidayah dari Allah. Sekarang jadi orang yang soleh, orang yang dijamin masuk surga. Jadi dalam hidup mari kita selalu optimis. Hidup masih koma, belum titik. Begitu Pak ya. Nah, jadi seperti itu saya kaitkan dengan sholat, dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita ini menjadi aparat negara yang betul-betul bahagia. Mulai sekarang tunjukkan Pak, tunjukkan kita orang Islam ini orang yang bahagia. Orang yang membahagiakan orang, ya. Wajah kita ini wajah yang menyemangati. Mulai sekarang tunjukkan seperti itu, ya. Dan mohon maaf Bapak ya, saya yang menyampaikan ini tidak menggurui, tidak. Cuma menyampaikan kebaikan, sama-sama kita belajar dan saling mendoakan. Dan yang terakhir boleh saya ingin sampaikan ini mengenai pedoman puasa Ramadan Pak, ya, supaya insya Allah ke depan tidak ada yang bertanya-tanya. Nanti ini boleh diperbanyak atau tidak saya kirim PDF-nya nanti, ya. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian mengenai sejarah puasa Ramadan. Ternyata perintah puasa itu turunnya hari Senin tanggal 2 Sya'ban. Jadi perintah puasa ternyata turunnya di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Berarti baru 2 tahun Nabi Muhammad di Madinah. Itu kenapa ayatnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi kalau ayat yang ya ayyuhallazina amanu itu hampir dipastikan dia turunnya di Madinah. Wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau ada kalimat ya ayyuhan nas itu turunnya di Mekah. Karena di Mekah dulu itu Nabi Muhammad memperkokoh fondasi iman. Nanti di Madinah baru mengenai ibadah-ibadah. Jadi nanti kalau ada orang mengaji ya ayyuhan nas, nanti Bapak Ibu bilang oh itu ayat itu turun di Mekah. Kenapa Bapak tahu? Saya pintar. Ya. Jadi salah satu kuncinya di situ. Ya ayyuhallazina amanu itu turunnya di Madinah. Dasar kewajiban puasa itu di surat Al-Baqarah ya, 183 sampai 187 gitu. Jadi puasa itu hadirin sekalian ya, diwajibkan. Diwajibkan itu maksudnya Allah yang mewajibkan, tapi karena ada kalimat di tadi, ini sesuatu yang harus punya kesadaran. Biarpun tidak disuruh, kita sudah tahu ini puasa ini penting sekali. Begitu maksudnya. Kalau kita mau merenung tadi Pak, orang non-Islam saja puasa, karena itu manfaatnya banyak. Ya, bahkan binatang pun ada yang puasa Pak ya, dalam waktu-waktu tertentu. Berarti ini puasa ini kesadaran kita sendiri. Memang ini perintah Allah, tapi kita ini harus paham nih mengenai keutamaan puasa. Kemudian macam-macam puasa, ada puasa wajib. Nah, puasa wajib ini ada 3 Pak. Ya, puasa Ramadan, puasa kafarat. Kafarat ini puasa denda. Jadi orang kalau melakukan sesuatu yang dilarang dalam bulan suci Ramadan atau mungkin ketika umroh atau haji itu namanya kita membayar kafarat, membayar denda tadi. Harus puasa. Kemudian puasa nazar. Jadi kalau Bapak Ibu pernah punya nazar, ya Allah kalau saya punya anak ini lolos masuk PNS saya ingin puasa. Itu wajib. Sebab puasa ini kita dengan Allah, gitu ya. Kemudian cara penetapan awal dan akhir Ramadan. Itu ada 3. Yang pertama ruqyah. Ya. Kalau ruqyah ini melihat bulan. Kalau yang pernah kita dengar itu Pak Ustadz, kalau ada orang kesurupan mesti di ruqyah. Nah, bedanya di huruf K dengan huruf Q, ya, huruf Qaf. Jadi kalau ruqyah itu pengobatan dengan nama Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sakit, ambil air putih baca Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya ruqyah, pengobatan dengan nama Allah. Jadi bukan cuma orang kesurupan, ruqyah itu jadi kita bersandar kepada Allah. Jadi kalau kita sakit, yang harus kita dahulukan itu kita mohon pertolongan kepada Allah, baru kita ikhtiar, baru ke rumah sakit, ke dokter. Yang kedua hisab ya. Nah, hisab ini astronomi, melihat ilmu bintang-bintang. Maka itu kalau yang sering terjadi ini kan perbedaan ruqyah tadi Pak, melihat bulan tadi itu. Tapi kalau hisab ini di kalender kita 50 tahun ke depan sudah bisa dihitung Ramadan kapan. Nah, ada juga yang ketiga itu penggabungan antara hisab dan ruqyah yang sering Kementerian Agama sampaikan itu ya.
Kemudian yang ini yang selanjutnya keistimewaan Ramadan, Pak. Keistimewaan Ramadan itu yang pertama, pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka lebar, setan dirantai. Jadi kalimatnya tadi saya sampaikan tadi, dirantai. Jadi yang merantai bukan Allah. Yang merantai diri kita sendiri. Sebab di bulan puasa tadi, hadirin sekalian, potensi-potensi kebaikan kan paling besar. Yang halal saja dilarang, apalagi berbuat yang haram. Makan minum kan halal, ya, berhubungan dengan istri kan halal. Tapi ketika siang hari bulan puasa dilarang. Yang halal saja dilarang, apalagi yang haram. Begitu. Jadi setan itu yang merantai kita sendiri, Pak. Jadi seakan-akan tadi itu potensi-potensi kejahatan, keburukan itu hilang karena kita takut. Ya Allah, yang halal saja ini dilarang, apalagi saya berbuat dosa. Wah, lipat ganda dosanya ya. Yang kedua, doa terkabul. Masya Allah, di bulan Ramadan itu banyak-banyak berdoa, Pak. Banyak-banyak berdoa karena doa kita terkabul. Apalagi menjelang buka puasa, Pak ya. Menjelang buka puasa itu banyak doa. Dan di akhir sahur itu banyak-banyak doa. Begitu. Yang ketiga, penghapus dosa antara dua Ramadan. Jadi kalau kita tahun lalu puasa alhamdulillah diberikan kesempatan hidup, nanti ini ketemu lagi dengan Ramadan, berarti penghapus dosa antara dua Ramadan. Dan saya yakin hadirin sekalian, semua orang yang beriman, orang Islam ini insya Allah semua masuk surga. Sebab apa? Ada namanya puasa yang menghapus dosa 1 tahun. Ada dosa yang menghapus dosa 1 tahun berikutnya. Ada puasa yang menghapus dosa antara 2 Ramadan. Jadi ini ada namanya penghapusan dosa per detik. Jadi kalau ingin dosa kita ini diampuni per detik, banyak istighfar. Kalau dosa mingguan, sholat Jumat. Antara Jumat ke Jumat berikutnya. Kalau tahunan, ini Ramadan ke Ramadan. Jadi sebenarnya dosa-dosa kita ini dia kalau betul-betul kita kerjakan dihapuskan oleh Allah. Selanjutnya banyak pahala dan ampunan. Itu tadi ya. Di bulan Ramadan itu istighfar kita betul-betul, doa kita betul-betul itu Allah buka lebar-lebar itu ya. Jadi namanya bulan puasa yang kita dengar para ulama yang menyampaikan 10 hari pertama itu pintu rahmat ya. Pintu rahmat. Pahala-pahala semua di 10 hari pertama. 10 hari kedua itu maghfirah, ampunan-ampunan Allah. 10 hari ketiga itu minanar, dibebaskan dari api neraka. Begitu ya. Kemudian ini pemberi syafaat. Jadi Ramadan ini bisa memberikan kita menjadi pemberi syafaat bagi kita, pembebas dari neraka. Jadi orang kalau puasanya sungguh-sungguh dibebaskan dari neraka. Pintu surga khusus bagi orang yang puasa. Itu kita pernah dengar. Ada namanya pintu Ar-Rayyan, Pak ya, Ar-Rayyan. Pahala digandakan tanpa hitungan. Jadi tak terhingga itu pahala. Dibandingkan pelipatan pahala di luar Ramadan. Hanya 10 sampai 700. Kalau di luar Ramadan itu paling banyak 700 kali lipat. Itu yang sering kita dengar itu loh, Pak. Siapa yang bersedekah di jalan Allah seperti 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 buah. Jadi cuma sampai 700 kali lipat. Tapi kalau di Ramadan tak terhingga ya. Kemudian ini yang paling penting ini diperhatikan. Sehari atau 1 hari Ramadan yang ditinggalkan tanpa alasan yang benar tidak bisa diganti dengan puasa setahun. Ini bahaya sekali. Ini hadis riwayat Abu Daud ini. Jadi kalau orang sengaja tidak puasa ini, dia tanpa ada alasan yang benar. Kalau ada alasan mungkin dia sakit atau mungkin dia ada halangan alat perempuan, itu dibolehkan. Tapi kalau tanpa alasan yang benar, itu tidak bisa diganti dengan puasa setahun. Begitu. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah, orang itu dikatakan murtad, keluar dari agama Islam, jika orang itu tidak mengakui kewajiban puasa. Ya, dia harus diberi hukuman. Bahkan jika ia makan di depan publik siang hari itu, kalau mazhabnya Ibnu Taimiyah itu dikatakan murtad. Jadi ada orang bilang, Pak, nggak puasa, nggak penting puasa, nggak wajib. Itu dikatakan dia murtad. Ya. Kemudian yang selanjutnya, puasa itu melatih jiwa menahan dari yang halal, apalagi yang haram. Tadi saya sampaikan. Fisiknya lemas agar terhindar dari dosa kecil dan besar.
Kemudian umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji bersama Nabi. Nah ini biasanya orang kalau umroh kan di bulan Ramadan loh Pak. Sebab Nabi bersabda di hadis Bukhari itu, siapapun yang umroh di Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama denganku, kata Nabi. Jadi paling ramai di Ramadan itu di Mekah itu orang-orang umroh. Kemudian orang yang berpuasa disebut as-saihun, artinya orang yang pergi menjauhi syahwat menuju ridha Allah. Jadi orang puasa itu disebut as-saihun. Dan itu dikaitkan dengan hadis Nabi yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi memang dia betul-betul mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Kemudian malam Idul Fitri disebut Lailatul Jaizah. Artinya malam hadiah surga dan pembebasan dari dosa. Jadi usahakan kita full puasa Pak ya, sampai malam takbiran itu. Malam Idul Fitri itu disebut malam Lailatul Jaizah, malam hadiah surga dan pembebasan dari dosa. Yang selanjutnya, puasa itu menyehatkan fisik dan memuliakan ruhani, sehingga melebihi malaikat. Ya, jika hanya unggul fisiknya maka sama dengan hewan. Itu bedanya kita dengan hewan Pak. Hewan itu dia bisa puasa juga, tapi itu cuma fisik. Tapi kalau kita orang yang beriman, fisik puasa, ruhani juga puasa. Ada kambing dipisahkan sama kambing betina, ya. Satu hari nanti dikasih makan, puasa kambing itu. Maka orang yang beriman itu selalu ruhaninya kuat dan selalu berdoa. Begitupun ketika hubungan suami istri. Usahakan ketika hubungan suami istri selalu berdoa, supaya kita tidak seperti hewan tadi loh Pak. Kalau hewan kan nggak perlu pakai doa kalau mau berhubungan. Tapi kalau suami istri mesti ada doanya. Sudah hafal semua Pak ya? Allahumma janibna syaiton. Ya, Masya Allah. Jadi yang belum punya anak itu insya Allah dengan kita baca doa itu kualitas sperma itu super berkualitas karena dialiri energi ketuhanan. Yang selanjutnya beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan itu, pertama turunnya Al-Quran, ya, nuzulul Quran. Lailatul Qadar, Masya Allah, ini hadiah. Lailatul Qadar itu 1000 bulan Pak. 1 tahun 12 bulan. Berarti kalau 1000 bulan itu berapa puluh tahun itu? Kemuliaan. Kemudian perang Badar terjadi waktu bulan Ramadan. Perebutan kembali kota Mekah di bulan Ramadan. Menguasai Spanyol dan Portugis di bulan Ramadan. Bahkan Indonesia merdeka kalau tidak salah di bulan Ramadan Pak ya. Indonesia merdeka. Kemudian syaratnya puasa harus Islam, balik. Balik itu sudah tahu Pak ya. Balik ini yang kalau anak kita perempuan biarpun belum cukup umur tapi sudah haid, itu disebut balik. Jadi kalau anak perempuan masih SMP, kenapa Mak saya sudah haid? Berarti sudah balik. Kemudian tidak hilang ingatan, tidak gila. Kalau orang gila tidak puasa itu memang sudah di luar syarat puasa. Suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas syarat puasa. Jadi kalau 1 menit Bu ya sebelum azan tiba-tiba ibu haid keluar darah, batal puasanya. Kemudian dalam waktu yang tidak terlarang. Jadi waktu-waktu terlarang tidak boleh puasa itu tidak boleh kita puasa. Kemudian rukun puasa ini hanya 2. Niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa. Jadi cuma 2 Pak ya. Yang pertama niat, yang kedua menjaga diri jangan sampai puasa kita ini batal. Begitu. Jadi niat ini sebenarnya yang paling afdol. Malam pertama Ramadan itu niatkan, ya Allah saya niat puasa 1 bulan penuh. Supaya tidak mau lupa-lupa dah. Begitu. Kan biasanya kalau di masjid-masjid tarawih kan dibaca Pak itu Pak ya. Nawaitu shoma ghadni. Tapi yang paling bagus sudah niat sungguh-sungguh 1 bulan penuh puasa. Yang membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum dengan sengaja, kecuali lupa. Jadi kalau lupa tidak apa-apa. Ya, sesuatu itu kalau lupa itu dimaklumi. Yang kedua muntah dengan sengaja. Jadi kalau muntah disengaja itu batal puasa. Tapi kalau muntah gara-gara bau bangkai tikus atau enggak ibu hamil, itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga keluarnya darah haid dan nifas tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi 1 menit sebelum azan keluar haid, batal puasanya. Hilangnya ingatan, gila atau stres berat, jadi batal puasa. Keluar mani dengan sengaja, keluar sperma dengan sengaja.
Nah ini yang keterlaluan ini Pak. Kalau sengaja berarti dia puasa-puasa nonton film-film yang tidak bagus. Ya, ini keterlaluan ini. Yang keenam, murtad, keluar dari Islam. Yang ketujuh, di bulan puasa siang-siang hari dia bersetubuh, ya, bersetubuh. Jika lupa hanya wajib qadha. Tapi saya yakin nggak mungkin lupa Pak ya. Orang bersetubuh di bulan puasa kok lupa, nggak mungkin. Dan jika sengaja, ini yang bahaya. Jadi kalau suami istri sengaja berhubungan badan di siang hari bulan puasa, wajib membayar kafarat, ya, yaitu memerdekakan budak atau puasa berturut-turut selama 2 bulan. Ini kafaratnya. Jadi kalau sengaja tahu-tahu puasa siang-siang nggak tahan, hati-hati. Ya, jadi disuruh kalau budak kan sudah ada, disuruh puasa 2 bulan atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini dia. Jika suami yang memaksa, maka hanya suami yang wajib kafarat. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz itu? Jadi kalau istri bilang, Pak, jangan Pak, puasa ini Pak. Enggak, pokoknya harus mau. Jadi suami yang memaksa, berarti yang salah suaminya. Gitu ya. Nah, ini sudah mau selesai ini. Orang-orang yang mendapat keringanan puasa, yang pertama, pekerja berat dan tidak ada alternatif pekerjaan lain. Sebagai gantinya ia membayar fidyah sebesar 1 mud atau 7 ons beras atau uang makan sehari untuk orang miskin. Nah, ini untuk orang-orang yang pekerja berat Pak. Tadi dia boleh ada alternatif, dia boleh membayar fidyah begitu. Yang kedua, nah ini, ini di sini disampaikan fidyah bisa berupa uang juga. Jadi memberi makan 1 hari untuk orang miskin. Jadi 1 hari itu kalau satu keluarga itu berapa kali makan tuh Pak? Kalau satu orang 3 kali makan, kalau itu orang di situ ada 5 berarti 15 kali. Bisa diuangkan juga. 15 kali 20 lah. Berarti berapa itu? 300.000 kita bayar gitu. 3 kali Pak ya. Jadi ini kalau dia pekerja berat, tidak ada alternatif pekerjaan lain seperti buruh bangunan, orang kerja di kapal, kemudian dia itu tidak bisa puasa, itu bisa diganti dengan membayar fidyah sebesar 7 ons beras. 7 ons beras atau uang makan sehari untuk orang miskin 1 hari begitu. Yang kedua, orang sakit. Nah, orang sakit boleh tidak puasa Pak. Misalnya sakit kronis, Pak Ustadz saya mesti minum obat, nah, kalau tidak minum obat sakit parah. Tapi dia wajib mengganti pada hari lain. Jika sakit parah, cukup diganti fidyah sesuai hitungan hari puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau tidak bisa kodok puasa, boleh memberi tadi fidyah tadi. Dihitung, saya tidak puasa waktu itu sakit 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari, 7 kali 200.000 atau berapa ya kalau memberi orang miskin tadi. Jadi minimal 7 ons beras tadi. Kemudian musafir. Nah, musafir ini 81 km. Dan wajib diganti pada hari yang lain. Musafir. Tapi kalau sekarang kita kan dulu musafir kan panas terik Pak. Perjalanan jauh. Sekarang kita kan naik kapal, naik kendaraan sudah ber-AC, naik pesawat. Jadi boleh kalau seandainya memang jaraknya 81 km, boleh kita tidak puasa, tapi harus mengganti. Yang keempat, lansia. Orang-orang yang sudah lansia, sudah tua, itu sebagai gantinya ia membayar fidyah tadi. Membayar fidyah tadi Pak, minimal tadi memberikan 7 ons beras tadi loh Pak. Ya, atau memberi makan sehari untuk orang miskin. Yang selanjutnya, perempuan hamil atau menyusui sangat berat berpuasa, maka cukup diganti fidyah. Ini menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, ia tetap wajib mengganti dengan puasa. Jadi kalau menyusui itu diberikan kemudahan Bu, tidak puasa tidak apa-apa. Tapi wajib mengganti di bulan lain, ya. Atau juga bisa dengan membayar fidyah tadi. Jadi itu orang-orang yang mendapat keringanan puasa. Yang selanjutnya anjuran selama di bulan Ramadan. Ini anjuran-anjuran. Yang pertama, segera berbuka dengan kurma atau air segar disertai doa untuk diri sendiri dan yang menyediakan makanan. Berbukalah dengan yang manis Pak. Jadi kalau ada orang bilang, saya masih kuat, saya tidak mau buka dulu, biar nanti jam 8 malam tidak apa-apa, saya masih kuat. Tidak boleh. Sunnahnya itu berbuka, ya, segera berbuka di awal waktu itu. Jadi ketika azan langsung kita berbuka. Kemudian kita mendoakan diri sendiri dan mendoakan orang lain, begitu. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Nah, ini sahur.
Jadi sahur yang berkah itu sahur di akhir waktu. Nabi Muhammad mengatakan durasinya itu bacaan 50 ayat Al-Quran sebelum subuh. 50 ayat. Jadi taruhlah kalau subuh setengah 5, berarti yang paling afdol itu jam 4 sahurnya. Azannya kan setengah 5. 50 ayat itu kira-kira setengah jam gitu. Jadi harus diakhirkan sahur. Yang ketiga, mendahulukan orang lain. Berbuka bersama orang miskin, seperti yang dilakukan Ibnu Mas'ud. Jadi bagus kalau berbuka dengan orang miskin. Menghindari marah. Usahakan kalau puasa jangan marah-marah. Jangan marah. Dan ucapan, sikap, dan tindakan yang makruh dan haram. Sesuatu yang makruh, yang haram itu ditinggalkan. Ya, itu ditinggalkan. Banyak itu hal-hal yang makruh, yang istilahnya seperti berlama-lamaan mandi di kamar mandi atau di kolam renang, atau seperti memasukkan ini Bu, yang di telinga itu hal-hal yang makruh itu, jadi dihindarkan. Kemudian menjauhi jalan-jalan tanpa tujuan, ya, apa istilahnya ini dia, ngabuburit. Kalau tidak ada tujuan lebih bagus kita di rumah, banyak membaca Al-Quran. Tidak boleh makan berlebihan. Kemudian juga komunikasi yang tidak jelas manfaatnya, ya, melalui media sosial. Pokoknya itu yang di media sosial, sesuatu yang tidak jelas manfaatnya kita hindari. Jangan berbicara keras, banyak berpikir tentang makanan dan mode. Jadi ibu-ibu kalau puasa jangan sampai fokus di makanan, ya, atau mode. Sebentar malam mau masak apa ini, sebentar malam mau bikin apa ini, sampai lupa itu mengaji, sampai lupa itu sholat sunnah, ya. Kemudian, ini memberi makan, banyak sedekah di bulan Ramadan, banyak memaafkan, dan menuju masjid dengan pakaian dan infak yang terbaik. Jadi yang saya sampaikan tadi, pahalanya itu tak terhingga. Kemudian disuruh banyak memaafkan, membersihkan hati. Kalau ke masjid dengan pakaian yang harum dan infak sedekah yang banyak ke masjid, gitu. Selanjutnya melatih puasa anak usia 7 tahun. Jadi kalau punya anak 7 tahun mulai dilatih puasa. Kalau sudah 10 tahun tidak mau puasa, boleh diberikan sanksi. Kemudian membaca dan mendalami Al-Quran atau buku-buku penambah keimanan dan wawasan Islam. Yang ke-9, iktikaf di masjid atau di musola, atau lebih baik lagi di masjid agar bisa sholat berjamaah dan sholat Jum'ah. Jadi di bulan puasa nanti pokoknya banyak-banyak memperbanyak ibadah, ya. Kemudian ini memperbanyak ibadah lebih-lebih 10 hari terakhir. Ini yang 10 hari terakhir itu sesuatu itu kan yang menentukan kan akhirnya Pak, ya. Sesuatu proses itu yang menentukan akhirnya. Jadi 10 hari terakhir itu Nabi Muhammad mengajarkan disuruh betul-betul kita memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir. Kemudian itu bahkan Aisyah itu istri Nabi Muhammad membuat tempat khusus di dekat masjid pada hari-hari tersebut. Yang ke-11 memperbanyak sholat sunnah siang dan malam. Sholat sunnah itu pahalanya seperti sholat wajib di bulan puasa. Jadi kalau kita sholat sunnah itu seperti sholat wajib pahalanya. Sholat tahajud tetap dikerjakan meskipun telah sholat witir pada sholat tarawih. Jadi meskipun kita witir, tarawih kemudian tutup dengan witir, masih boleh sholat tahajud. Ini ulama, hampir semua ulama mengatakan begitu. Intinya kita mendekatkan, jadi waktu sahur itu kita isi dengan banyak ibadah. Segera membayar zakat fitrah sebanyak 4 mud atau 1 sa' atau 2,2 kilo beras, ya. Kalau di kitab Ihya Ulumuddin, lebih bagus kita lebih daripada kurang kalau zakat. Jadi jangan ditunda-tunda bayar zakat fitrah. Kemudian yang paling penting yang terakhir, berpuasa sunnah. Puasa sunnah Syawal, tanggal 2 sampai 7 Syawal. Itu pahalanya juga besar. Atau kapan saja selama bulan Syawal. Jadi siapapun yang puasa di bulan Syawal itu seperti puasa 1 tahun penuh, gitu, ya. Yang selanjutnya yang boleh dilakukan ketika puasa. Sudah mau habis ini. Yang boleh dilakukan ketika puasa, boleh memakai cilak. Obat mata boleh kita. Pakai cilak, obat mata, injeksi. Injeksi itu apa? Suntik, ya. Nah, jadi kalau suntik itu pun itu menurut para ulama salaf itu boleh. Syed Sabik itu membolehkan. Donor darah, transfusi darah, bahkan mencicipi makanan. Maksudnya bagaimana mencicipi makanan, Ustaz? Bukan ditelan. Namanya mencicipi itu cuma di ujung lidah. Itu boleh, gitu. Yang maksudnya tidak telan. Sikat gigi. Nah, sikat gigi. Jadi pokoknya jangan sampai ada yang tertelan. Jadi ini dibolehkan.
Tapi ada orang yang habis sahur ya, sebelum azan dia sikat gigi duluan, apa-apa. Begitu. Jangan lupa sikat gigi ya. Jadi itu kesehatan juga penting, sikat gigi. Infus untuk pertolongan. Obat semprot asma. Memasukkan alat pengobatan melalui tenggorokan atau anus, obat di bawah lidah, cabut gigi, itu dibolehkan ya. Para ulama sepakat. Seperti kita kemarin itu loh Bu, rapid test itu ya. Rapid test itu waktu puasa dulu boleh. Begitu. Karena ini mudorotnya lebih yang diperhatikan di mudorotnya tadi. Kemudian memasuki waktu puasa dalam keadaan junub, belum mandi besar karena bersetubuh atau masih belum suci dari haid dan nifas, baik disengaja ataupun lupa, itu bukan membatalkan puasa. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sebelum sahur berhubungan suami istri, kemudian sudah terdengar azan belum mandi junub, itu tidak apa-apa begitu. Tetap puasanya dihitung puasa. Tinggal kita mandi begitu. Jadi jangan kita berpikir